Saudara-saudara yang terkasih, salah satu pertanyaan untuk kita semuanya. Siapakah Allah itu sebenarnya dalam hidup kita? Siapa Allah itu sesungguhnya yang kita kenal? Saudara-saudara yang terkasih, kalau pertanyaan seperti itu tentunya pribadi lepas pribadi pasti berbeda jawabannya. Kalau dikatakan siapa Allah itu dalam hidupku, tentunya kita harus memahami bagaimana Allah bertindak dalam kehidupan kita. Siapa Allah itu sebenarnya dalam hidupku? Tentunya apa yang kita rasakan dan apa yang kita dapat dalam hidup ini sebagai pemberian Tuhan, maka itulah yang disebut dengan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, maka kita coba untuk mengenal Allah itu siapa sesungguhnya dalam hidupku. Kalau untuk hari ini kita bersuka cita mendapat sesuatu hal, mendapat berkat yang luar biasa, lalu kita menjawab Allah itu adalah pemberi berkat yang luar biasa. Kalau kita sekarang ini merasakan adanya sukacita dalam kehidupan kita, maka kita berani mengatakan Allah itu adalah pemberi sukacita. Kalau kita pada saat ini sedang mengalami duka cita, Allah itu adalah sahabat saya ketika saya berduka cita. Saudara-saudara yang terkasih, dalam firman Tuhan dikatakan menyembah Allah dengan segenap hati. Menyembah Allah artinya berseru kepada Allah. Dan menyembah Allah itu tentunya jangan menyembah yang tidak kita kenal. Saudara-saudara yang terkasih, pemazmur dalam firman Tuhan mengatakan bahwa harus bersorak-sorai bagi Allah. Harus bergembira bagi Allah. Harus berani untuk menyatakan sorak-sorai dan sukacita bagi Allah. Namun persoalan dalam hidup kita, ya jangan bersorak-sorai tanpa ada alasan. Jangan kita bersukacita dan memuji dan memuliakan nama Tuhan ketika alasan tidak pasti. Saudara-saudara yang terkasih, maka firman Tuhan menyapa kita pada saat ini. Sebelum kita menyembah, sebelum kita bersorak-sorai, sebelum kita memuji nama Tuhan, tentunya harus kita kenal dulu siapa itu Tuhan yang sebenarnya dalam hidup kita. Maka dasar-dasar itulah kita mau untuk bersorak-sorai bagi Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, jangan percaya dengan kabar burung. Itu kan sering orang-orang sekarang ini terlena dengan informasi-informasi yang tidak jelas. Di sana ada orang tabrakan. Lalu yang tabrakan itu ternyata meninggal dua-duanya. Yang menabrak dan yang ditabrak. Lalu ketika mereka meninggal bangkit kembali setelah dibawa ke rumah sakit. Terkadang kita nggak percaya. Tetapi dengan keseriusannya untuk memberitakan informasi, lalu kita percaya. Maka apa yang harus kita katakan sekarang? Kamu lihat atau enggak? Enggak. Akhirnya mengiyakan dan mempercayai informasi yang tidak jelas. Saudara-saudara yang terkasih, sudah banyak antara kita ini yang menjadi korban-korban berita-berita hoak. Sudah banyak informasi-informasi yang merusak kita. Sehingga banyak orang zaman sekarang ini terlena dan hancur bahkan oleh karena informasi-informasi yang tidak jelas. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, maka dalam firman Tuhan dikatakan sebelum kita mengenal Allah jangan bersorak-sorai. Sebelum kita mengenal Allah jangan bergembira. Sebelum kita mengenal Allah, jangan kita memuji nama Dia. Sama halnya memuji yang tidak kita kenal. Maka pemazmur dalam firman Tuhan memperkenalkan siapa Allah itu dalam sebenarnya. Maka mari kita uji Dia dengan kebenaran Allah. Mari kita kenal Dia dengan kebenaran Allah. Maka
pemazmur dalam firman Tuhan mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang mau hadir di mana-mana. Allah itu adalah Allah yang omnipresent. Omnipresent yang setia selalu menghadiri. Kalau kita undang sekarang Allah datang ke gereja ini, maka kita harus kata, ya Allah, hadirlah di tengah-tengah kami. Allah itu omnipresent yang mau hadir kemana-mana. Maka kita harus mengenal Allah itu yang setia menghadiri dalam kehidupan kita. Pemazmur berani mengatakan ini karena pemazmur sudah merasakan bagaimana dia bertarung, bagaimana dia berperang, tetapi Allah setia untuk menyertainya. Yang kedua dikatakan pemazmur di sini bahwa Allah adalah gunung batu, Allah adalah kekuatan, Allah adalah kebesaran, dan Allah itu penuh dengan kekuatan menghadapi segala musuh. Yang ketiga dikenal pemazmur di sini, Allah adalah keselamatanku. Saudara-saudara yang terkasih, lalu kalau demikian pemazmur berani menyanjung, bersorak-sorailah. Maka firman Tuhan dikatakan ini adalah sebagai kesaksian bagi pemazmur yang sudah mengenal, yang sudah merasakan, dan yang sudah menikmati betapa luar biasanya Allah yang dikenal dia, sehingga dia bersuara dengan kebesaran Allah. Maka saudara-saudara yang terkasih, kita mari sambut dia dengan kebesaran Tuhan. Tetapi yang pertama sekali kita harus mengenal, harus mengetahui apa tindakan Allah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, saya pikir sudah banyak hal yang diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi dalam hidup ini seolah-olah dan sering sekali kita tidak mau tahu bahwa Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Kita lepas dari beberapa pergumulan, kita lepas dari beberapa persoalan, tetapi ketika lepas dari persoalan, kita hanya mengandalkan akal dan pikiran. Sehingga sering sekali kita mengenal Allah itu siapa. Allah itu hanya Allah yang menderita. Ketika kita bergumul, ketika kita menghadapi persoalan, lalu kita berdoa, Tuhan, tolonglah aku. Ketika kita mempunyai persoalan, kita menjerit-jerit memanggil nama Tuhan. Tuhan, tolong saya. Saya ini lagi galau. Saya ini lagi banyak persoalan. Tolong saya Tuhan. Tidak hanya kita ucapkan, bahkan di status-status pun. Oh Tuhan, tolong saya. Kita tidak mengerti padahal Tuhan itu nggak punya Facebook. Tapi selalu itu kita buat di Facebook atau di status WA. Karena apa? Karena kegigihan kita. Karena memang kita perseruan kita. Karena keseriusan kita minta pertolongan kepada Tuhan. Lalu ketika itu terjadi, maka kita kenal Allah itu sebatas Allah yang turut menderita. Ternyata kalau kita dapat rezeki, kita dapat berkat, siapa yang duluan kita ajak untuk bersuka cita? Yuk jalan-jalan yuk ke puncak. Dapat berkat nih. Dapat banyak ini untung nih. Ada uang nih. Kan begitu. Oleh karena itu kita tidak mau jadikan Allah itu hanya. Kita tidak mau jadikan Allah itu adalah Allah yang bersuka cita. Sahabat yang bersuka cita. Tetapi dalam kehidupan kita ini. Semua apa yang kita alami. Kepedihan, kesakitan, masalah yang kita hadapi adalah kepunyaan Tuhan. Sehingga kita jadikan Tuhan itu adalah Tuhan bagi orang yang menderita. Sangat kasihan kan? Sangat kasihan betul. Bahwa Tuhan itu bagi orang yang menderita. Dan kita kenal Tuhan orang yang menderita. Sesungguhnya sukacita yang kita alami seolah-olah adalah upaya dan milik kita sendiri. Dan yang terjadi adalah keegoisan dalam diri sendiri. Maka kita bersuka cita dengan makan sendiri. Tetapi ketika berduka cita, kita mengadu kepada Tuhan.
Saudara-saudara yang terkasih, maka dalam firman Tuhan dikatakan, sesungguhnya kita harus benar-benar mengenal Allah. Kita harus mengenal siapa Allah itu sebenarnya dalam kehidupan kita. Jangan kita katakan hal yang terkecil pun, masalah yang terkecil pun, jangan kita anggap itu tidak perlu untuk diketahui oleh Tuhan. Tetapi dalam firman Tuhan pada saat ini mengajak sungguh kebesaran Allah itu, mari pelan-pelan untuk kita kenal dengan segala karya dan tindakannya. Saudara-saudara yang terkasih, saya pernah berbicara dengan seorang pembantu rumah tangga. Lalu karena dia tahu bahwa saya sebagai seorang pendeta, waktu saya ngekos, lalu dia minta didoakan. Ini pembantu ini di sebuah rumah orang kaya. Pak Pendeta, tolong dong doakan saya. Saya udah capek yang bekerja di rumah orang ini, katanya gitu. Oke, lalu apa yang saya doakan? Bilanglah. Saya doakanlah saya karena ada, maaf ya, ada anjing tuan rumah ini, tapi selalu buang kotoran sembarangan. Jadi saya sangat capek. Lalu saya berpikir, masa kotoran anjing saya doakan, gimana sih caranya mendoakan ini? Bergumul saya untuk mendoakan itu. Lalu kalau saya katakan sama Tuhan seolah-olah gak pas menurut saya. Tuhan, tolonglah anjing majikan ibu ini, kau aturlah, jangan kotoran. Aduh, bingung saya untuk mendoakan itu, gimana ya. Lalu dengan pergumulan saya, ya memang benar-benar saya segan dengan Tuhan. Tetapi saya selalu bergumul karena dia sudah meneteskan air mata karena capeknya mungkin dia. Lalu dia minta lagi 3 kali itu. Kalaupun dia sembarangan anjing itu membuang kotoran, tolonglah Pak Pendeta doakan. Kalau bisa sekali sehari lah dia kotoran. Bohong sedo nih aku. Semakin bingung saya mendoakan. Ya memang benar-benar saya bergumul dan saya tidak berani untuk mendoakan. Lalu karena pergumulan saya memang betul-betul dan jujur saya tidak berani mendoakan. Karena memang itu pikiran saya persoalan kecil. Dan bukan persoalan Tuhan, tetapi persoalan anjing itu. Lalu saya berdoa, apa boleh buatlah, tapi kudoakan, Tuhan matikanlah anjing itu, ku bilang. Karena saya segan untuk menyebut kotoran itu bersama Tuhan. Enggak mungkin saya bilang sama Tuhan, satabi Tuhan, enggak mungkin. Lalu dalam pergumulan saya dengan itu, dan memang saya tidak doakan, tapi saya pikir Tuhan pasti tahu. Lalu seminggu lagi, memang anjing itu tidak kotoran lagi sembarangan. Datang pembantu ini bilang sama saya, makasih ya Pak Pendeta sudah didoakan, udah bagus-bagus anjing itu kotoran, katanya. Luar biasa. Saudara-saudara terkasih, apa yang mau saya katakan? Persoalan yang kecil demikian sepertinya tidak layak menurut saya kita sampaikan kepada Tuhan. Lalu saya menilai persoalan itu persoalan kecil kok. Lalu menurut saya persoalan itu persoalan yang tidak pas disampaikan kepada Tuhan. Tetapi sesungguhnya ketika dia bergumul, persoalan itu menjadi persoalan besar. Saudara-saudara yang terkasih, ada hal yang mau saya katakan. Ternyata persoalan yang kecil yang kita anggap belum tentu persoalan yang kecil juga bagi saudara-saudara kita. Oleh karena itu, sekecil apapun persoalan, ternyata Tuhan pasti tahu. Sekecil apapun ternyata masalah yang ada dalam kehidupan kita, yang pasti Tuhan mengetahuinya. Oleh karena itu tugas kita, jangan malu
untuk berterus terang kepada Tuhan. Jangan malu untuk menyatakan apa yang kita inginkan. Jangan malu untuk menyatakan apa yang kita kehendaki. Sehingga ketika itu mendapat satu solusi yang pasti, baru kita pelan-pelan mengenal Allah itu adalah Allah pemberi solusi. Saudara-saudara yang terkasih, dalam firman Tuhan pada saat ini, tentunya menyembah Allah dari segenap hati kita, menyembah Allah dengan hati yang ikhlas, menyembah Allah dengan hati yang tulus. Tentunya penyembahan yang akan kita berikan kepada Allah akan sia-sia kalau kita tidak mengenal siapa Allah itu sebenarnya dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, maka firman Tuhan ini mengajak kepada kita. Kalau Raja David dalam pemazmur ini sangat luar biasa. Yang mengenal Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Allah yang menopang dia. Allah yang selalu menyertai dia. Dan Allah yang selalu memberi keselamatan dalam hidupnya. Sehingga dia berani bersaksi Allah itu adalah kekuatan dan gunung batuku. Saudara-saudara yang terkasih, maka dalam firman Tuhan saat ini kita sulit untuk mengenal Allah. Sulit kita mengenal siapa Allah itu sebenarnya dalam hidup kita. Yang pertama sekali alasannya adalah terlalu bangga kita dengan diri sendiri. Sehingga lupa bahwa kita ini adalah manusia yang lemah. Bahasa Inggrisnya, saitaripudo usaha kita nadihitaun. Itulah bahasa Inggrisnya. Sepertinya apa yang kita miliki ini adalah upaya kita. Sepertinya apa yang ada dalam diri kita ini adalah milik kita sendiri. Sepertinya apa yang ada dalam hidup kita ini adalah milik sendiri. Sehingga mengakibatkan sulit untuk mengenal Allah. Sulit mengenal Allah. Sehingga kita bisa katakan terlalu bangga dengan diri sendiri akan merusak hubungan kita dengan Allah. Pernah itu saya bilang kepada anak gadis di luar sana. Di depan halaman ya. Di depan halaman gereja ini. Saya bilang gini. Dik, setiap kuperhatikan kau, saya tertarik dengan alismu, saya bilang. Cantik. Dan tidak pernah saya lihat alis seperti itu. Saya bilang sama anak gadis ini. Amang ini ada-ada aja. Gitu. Dia begitu saja untuk menjawabnya. Lalu pertemuan kedua, saya selalu banggakan. Dik, sekali-sekali datanglah ke gereja ini. Kangen aku melihat alismu, aku bilang. Amang ini gitu. Ternyata ketemu ketiga. Saya bilang lagi, wih lama gak ketemu kita. Udah kangen saya lihat alismu. Lalu pikirnya, Amang ini serius banget kayaknya gitu. Jadi lalu saya bilang, gimana kau buat alismu itu? Kenapa begitu cantik? Dan saya tertarik begitu. Saya gak tertarik sama orangnya, sama alisnya doang. Lalu dia bilang begini, begini Amang, ini kan sejak kecil saya selalu rawat ini, katanya begitu. Semenjak saya lahir ke dunia ini, sudah saya rawat ini, katanya. Bahasa Inggrisnya, turbohama, holatu buturi rawa alisna. Kita sering melupakan diri kita dengan apa yang kita miliki adalah upaya diri sendiri. Kenapa kau pintar? Oh iya, saya memang tekun belajar. Saya kadang lupa makan hanya untuk belajar. Aduh, luar biasanya. Kok bisa begitu badanmu cantiknya? Oh saya ini kan tiap hari kan jogging. Baru saya akan atur itu. Pola makan saya pun selesaikan dan sebagainya. Sama halnya. Kenapa begini baiknya? Yang kau miliki, begini, caranya begini, caranya begini. Kenapa lupa deh dengan mengatakan itulah berkat Tuhan yang luar biasa. Saya pikir
Itu jawaban anak gadis tadi sama saya. Memang inilah pemberian Tuhan yang tidak bisa saya hitung. Kan begitu. Tetapi sering sekali dalam hidup kita kebanggaan dengan diri sendiri melupakan pemberian Allah kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita cek dan mari kita evaluasi. Apa sih pemberian Allah kepada kita yang tidak dimiliki oleh orang lain? Itu sangat banyak. Tetapi mari kita ingat bahwa itu bukan kemampuan semata. Maka jangan melupakan pemberian Allah. Dan jangan terlalu bangga dengan diri sendiri sehingga kita lupa dengan kekurangan kita sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, beribadah kepada Allah. Maka kita harus mau menjadikan Allah itu siapa dalam hidup kita. Harus kita kenal Allah itu. Bahkan kita harus berani katakan saya benar-benar mengenal Allah. Saya sungguh benar-benar mengenal Allah. Dan siapa Allah itu sebenarnya. Saudara-saudara yang terkasih, dengan demikian beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan jadikan ibadah itu hanya sebagai kebiasaan. Jangan kau jadikan ibadah itu hanya sebagai rutinitas. Jangan kita jadikan ibadah itu hanya sebagai simbol. Jangan kita jadikan ibadah itu hanya sebagai kebiasaan belaka di dalam hidup kita. Tetapi ibadah itu adalah bagi Allah. Ibadah itu adalah bagi seseorang yang benar-benar kita mengenalnya. Maka ibadah itu tergerang dari hati kita. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini banyak hal alasan orang untuk beribadah. Yang pertama, kalau hari Minggu ibadah itu kebiasaan. Yang kedua, karena ada sesuatu hal yang kita harapkan, maka kita beribadah. Rencanaku nih mau menikah bulan 4. Biar jadi ini, biar jangan terhalang, gereja lah. Nah, kan begitu. Berarti ada sesuatu yang kita harapkan. Lalu apa yang mau kita katakan? Kalau itu tidak terjadi, apa yang akan tumbuh dalam pemikiran kita? Kekecewaan. Yang ketiga, iman akan kekuatan Allah, sumber dari ibadah. Saudara-saudara yang terkasih, maka ibadah yang ikhlas, ibadah yang tulus adalah yang nomor 3, didasari oleh iman akan kekuatan Allah. Oleh karena itu, sebagai orang yang percaya, marilah kita menyembah Allah dari hati yang ikhlas. Menyembah Allah dari hati yang ikhlas. Tetapi kita harus benar-benar mengenal Allah. Kita harus benar-benar siapa Allah itu dalam hidup kita. Lalu pemazmur memperkenalkan Allah adalah sumber segala sesuatunya. Allah adalah sumber segala sesuatunya. Maka bagaimana orang menyembah di dalam hidupnya adalah rendah hati dan melawan apa yang jahat. Saudara-saudara yang terkasih, terkadang kita melihat saudara-saudara kita, maka dalam hidup ini jangan kita jadikan hidup menjadi tim penilai dalam penyembahan atau peribadahan demi Allah. Jangan kita jadikan tim penilai diri kita dalam beribadah. Karena ibadah adalah unsur hati sendiri kepada Tuhan. Molo tabereng non, ketika kita melihat saudara-saudara kita membawa misalnya Alkitab, lalu kita lihat dia pergi ke gereja, oh peribadahannya ini pasti diterima Tuhan. Kan begitu. Kita melihat lagi orang yang lembut-lembut berbicara, kurasa ini kalau mati pasti ke surga. Kan gitu. Lalu kita lihat lagi saudara-saudara kita yang tidak mau lembut dan tertawa, di sini tertawa, tetapi suaranya sampai ke Pasar Senen.
pasti ini ditolak di surga, kan begitu. Lalu apa yang kita kerjakan sekarang? Kita ini sering hanya sebagai tim penilai dalam hidup kita, sehingga penyembahan dan ibadah kita tidak menilai. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, maka persembahan atau ibadah kita ini adalah tertuju kepada Allah. Maka biarlah Allah yang mengetahui ibadah kita layak atau tidak. Tetapi Allah itu adalah roh. Allah itu adalah berbentuk roh. Maka orang yang beribadah harus mengandalkan roh. Nabi nereng ni mata adalah hati kita sendiri. Apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, justru itulah yang dilihat oleh Allah. Maka saudara-saudara yang terkasih, membenahi peribadahan kita, maka beribadalah dari hati yang ikhlas. Menyembah Allah adalah menyembah dari hati yang ikhlas. Allah tidak melihat kita secara fisik saja. Allah tidak akan melihat kita dengan jalan kita sendiri. Allah tidak melihat dengan percakapan kita sendiri, tetapi Allah melihat hati kita. Yakinkan dirimu, ketika penyembahan itu tergerak dari hati kita, maka itu akan membuahkan hal yang luar biasa, kedamaian, kerinduan dengan sukacita yang penuh. Oleh karena itu bisa kita lihat dengan kepribadian kita masing-masing. Ada orang seperti itu di dalam persaudaraan. Kalau datang dia, semua kumpulan itu pasti ribut. Ada orang tidak mau perkumpulan itu damai, tetapi selalu ingin jadi ribut. Ada orang yang tidak suka orang berkawan dengan akrab, sehingga tumbuh kecemburuan. Maka bisa kita uji bagaimana kehadiran kita terhadap sesama, bagaimana kehadiran kita terhadap saudara-saudara kita. Orang yang beribadah dengan ikhlas harus menjadi kerinduan orang lain. Sebenarnya saya mau gereja, tapi kalau kulihat yang sana, yang sebelah kanan saya, malas. Saya sebenarnya mau gereja, tapi tunggu ya, kalau gereja dia itu takkan gereja aku. Saya sebenarnya mau datang ke perkumpulan itu, tapi nengok yang satu itulah, yang satu itu, Subinoto yang satu yang mana? Saya sebenarnya mau bergabung sama kalian, tapi tunggu nggak datanglah dia. Siapa dia? Itulah. Itulah. Kita gigi pula gigi kita, kan gitu. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang mau dikatakan? Orang yang menyembah dan menyanjung Allah dari isi hati menjadi orang kerinduan. Akan rindu orang dan kita pembawa damai sejahtera. Maunya kalau datang dia, datang kawan kita, aduh memang kalau datang kau begitu senangnya hatiku. Saudara-saudara yang terkasih, maka kita tes dan kita uji dengan kemandirian kita. Mari kita uji dengan status kita. Mari kita uji dengan peribadahan kita. Maka disebut dalam firman Tuhan, orang yang percaya, yang setia menyembah Allah harus membuahkan sukacita dalam hidupnya, menjadi orang yang dirindukan oleh orang lain. Tidak ada lu, tidak rame. Tidak ada lu, tidak enak. Tidak ada lu, tidak tertawa. Kan begitu. Oleh karena itu, dalam hidup kita, jangan jadikan hidup kita menjadi tim penilai kepada orang lain. Tetapi biarlah kita menjadi tim penilai terhadap diri sendiri. Maka kunci yang utama, orang yang percaya yang mau menyembah kepada Allah, menjadi orang yang dirindukan oleh orang lain. Sebab dia pembawa damai dan membawa kesejukan kepada sekitarnya. Maka firman Tuhan mengajarkan, yakinkanlah dirimu, Tuhan adalah pemberi segala sesuatunya. Maka jangan banggakan diri sendiri, tetapi serahkan hidupmu kepada Allah. Allah yang mengatur segala sesuatunya. Amin.